Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Saida dengan nomor induk mahasiswa 2388201051 dari Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4 tahun akademik 2024-2025. Saya dari Universitas Darul Ma'arif Kapluangan Indramayu. Saya di sini ingin mengumpulkan tugas mata kuliah media pembelajaran bahasa Indonesia yang diampuh oleh Bapak Unes MPD. Materi yang akan saya bahas yaitu konsep dasar media pembelajaran. Nah, pernahkah Anda merasa kesulitan memahami materi hanya dari penjelasan lisan atau merasa bosan saat pembelajaran terasa monoton? Nah, disinilah media pembelajaran berperan penting. Media yang tepat bisa membuat proses pembelajaran lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami. Dalam presentasi ini, saya akan membahas pengertian, fungsi, ciri-ciri, dan prinsip penggunaan media pembelajaran. Stay tune ya! Baik, yang pertama saya akan membahas pengertian media pembelajaran. Media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang berarti perantara atau pengantar. Sehingga bisa dikatakan bahwa media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima. Nah, menurut buku Media Pembelajaran dari Masa Konvensional atau Tradisional hingga Masa Digital oleh Dr. Syarifuddin MPD dan Eka Dewi Utari. Secara umum, media pembelajaran adalah alat bantu proses belajar mengajar, alat atau segala sesuatu yang bisa digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan atau keterampilan siswa, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Maka, media pembelajaran dapat dipahami sebagai media komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran, sehingga dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan sarana fisik yang digunakan saat pembelajaran berupa penyaluran pesan. Tujuannya agar terjadi proses interaksi komunikasi antara guru dan siswa. Lanjut, ada beberapa fungsi dari media pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar. Media pembelajaran bisa membuat materi lebih menarik dan menyenangkan, misalnya video, animasi, atau simulasi interaktif yang dapat membangkitkan rasa ingin tahu siswa, sehingga mereka lebih antusias mengikuti pelajaran dan aktif dalam proses belajar. Yang kedua, memperjelas materi pembelajaran. Media membantu menjelaskan konsep yang sulit dipahami, misalnya menjelaskan konsep kejujuran. Guru bisa memutar video pendek tentang anak yang mengembalikan barang temannya. Yang ketiga, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Dengan media, siswa bisa melihat peristiwa atau objek yang tidak bisa dihadirkan langsung di kelas. Contohnya, video dokumenter tentang letusan Gunung Merapi. Memungkinkan siswa belajar seolah-olah mereka melihat kejadian tersebut secara langsung. 4. Meningkatkan interaksi dan partisipasi aktif. Media yang dirancang dengan baik dapat mendorong siswa untuk lebih aktif berpartisipasi. Misalnya, kuis atau aplikasi pembelajaran membuat siswa tertantang untuk menjawab. Nomor 5. Memfasilitasi belajar mandiri. Media pembelajaran memungkinkan siswa belajar sesuai kecepatan dan gaya belajarnya sendiri. Misalnya, modul digital atau video pembelajaran dapat diputar ulang, sehingga siswa bisa mengulang materi sampai benar-benar memahaminya tanpa merasa terburu-buru. 6. Atau yang terakhir, menyamakan persepsi. Media membantu menyampaikan informasi secara konsisten untuk semua siswa, misalnya diagram atau infografis yang ditampilkan dalam presentasi, memastikan semua siswa melihat dan memahami poin-poin penting yang sama, mengurangi potensi salah paham atau penafsiran yang berbeda. Adapun ciri-ciri media pembelajaran, yang pertama, kemampuan fiksatif. Media dapat merekam, menyimpan, dan menyajikan ulang materi dalam bentuk teks, gambar, atau video. Contohnya, rekaman video pembelajaran bisa diputar ulang saat siswa ingin mengulang materi yang sulit. Ini sangat membantu proses belajar mandiri. Yang kedua, kemampuan manipulatif. Media bisa mengubah tampilan materi seperti mempercepat, memperlambat, atau memodifikasi untuk mempermudah pemahaman konsep sulit.
seperti bisa melihat video gerakan planet yang dipercepat atau diperlambat untuk memahami orbit. Kemampuan ini memudahkan siswa memahami konsep abstrak atau kompleks yang sulit dijelaskan hanya dengan kata-kata. Yang ketiga, kemampuan distributif. Media memungkinkan penyebaran materi secara luas dan serentak sehingga bisa diakses dari lokasi yang berbeda. Contohnya melalui platform e-learning, guru bisa mengunggah materi yang dapat diakses oleh seluruh siswa kapanpun dan dimanapun. Yang keempat, interaktivitas. Media digital memungkinkan interaksi dua arah seperti lewat kuis atau simulasi yang meningkatkan pemahaman siswa, membuat siswa lebih aktif dan terlibat dalam proses belajar. Ini penting untuk meningkatkan pemahaman karena siswa bisa langsung mencoba dan mendapatkan umpan balik. 5. Aksesibilitas. Media dapat diakses kapan saja dan di mana saja lewat perangkat elektronik, memberikan fleksibilitas belajar. Siswa perlu perangkat elektronik dan koneksi internet. Fleksibilitas ini sangat membantu terutama bagi pembelajaran jarak jauh atau bagi siswa yang ingin belajar di luar jam sekolah. Yang keenam, keterlibatan visual dan auditori. Media menggabungkan elemen visual dan suara seperti video dan animasi untuk membantu menyampaikan materi dengan cara yang lebih menarik. Ini penting karena visual dan audio dapat merangsang lebih banyak indera sehingga siswa lebih mudah mengingat dan memahami materi. Pembahasan yang terakhir yaitu prinsip penggunaan media pembelajaran. Yang pertama, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Prinsip pertama adalah memilih media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Setiap media mempunyai keunggulan dan keterbatasan. Jadi, kita harus memastikan media yang digunakan benar-benar mendukung pencapaian kompetensi yang diharapkan. Misalnya, jika tujuannya melatih keterampilan berbicara, maka media video atau simulasi bisa lebih efektif daripada sekedar teks. Intinya, jangan pilih media hanya karena menarik, tapi pastikan media itu membantu pencapaian pembelajaran. Yang kedua, integrasi dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran harus menjadi bagian yang nyatu dalam proses belajar, bukan sekedar selingan atau tambahan. Jika media digunakan secara rencana dan terintegrasi, ia bisa memperjelas konsep dan meningkatkan pemahaman siswa. Misalnya, saat menjelaskan ekosistem, guru bisa menggunakan video animasi sebagai alat bantu visual untuk menghidupkan materi. Media yang digunakan secara strategis akan memperlancar komunikasi dan membuat materi lebih mudah diserap. Nomor 3 yaitu kesesuaian dengan karakteristik siswa. Setiap siswa punya cara belajar yang berbeda-beda. Ada yang lebih mudah memahami materi secara visual, ada yang lebih menyukai penjelasan verbal, atau belajar lewat praktik langsung. Karena itu, penting untuk memilih media yang cocok dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa agar proses belajar menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Contoh, untuk siswa yang suka belajar lewat eksplorasi, media interaktif seperti simulasi atau game edukasi bisa menjadi pilihan yang tepat. Yang keempat yaitu ketersediaan dan aksesibilitas. Media yang dipilih harus mudah diakses oleh siswa sesuai dengan kondisi dan lingkungan belajar mereka. Jika media terlalu sulit didapatkan atau memerlukan fasilitas yang tidak tersedia, maka efektivitas pembelajaran bisa berkurang. Misalnya, jika tidak semua siswa memiliki akses internet yang stabil, sebaiknya guru menyediakan materi yang bisa diunduh dan dipelajari secara offline. Intinya, pilihlah media yang praktis dan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki siswa. Yang terakhir yaitu konteks budaya dan sosial. Media pembelajaran yang efektif harus relevan dengan budaya, nilai-nilai, dan bahasa siswa. Menggunakan contoh atau ilustrasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa akan membantu mereka lebih mudah memahami materi dan merasa lebih terhubung dengan pembelajaran. Contoh, saat mengajar materi narasi, guru bisa menggunakan cerita rakyat lokal untuk menjelaskan unsur intrinsik, sehingga siswa lebih antusias dan memahami materi dalam konteks yang familiar.
Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, pendidik dapat memilih dan menggunakan media pembelajaran secara efektif, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih bermakna dan sesuai dengan perkembangan teknologi dari masa konvensional hingga digital. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi media pembelajaran. Kesimpulannya yaitu media pembelajaran berperan penting dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas proses belajar mengajar. Dengan pemanfaatan media yang tepat, guru dapat menyajikan materi lebih menarik, interaktif, dan relevan dengan kebutuhan siswa. Di era digital ini, menggabungkan media konvensional dan teknologi modern dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan berkelanjutan. Baik, saya cukupkan dan saya akhiri presentasi materi media pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menonton, mendengarkan, dan menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan tunggu konten-konten pembelajaran lainnya ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.